Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dimin Channel. Jangan lupa like, komen, share untuk bantu admin dan subscribe-nya. Dan tentunya juga jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Oke, kita lanjut ke cerita Dewa Perang Terbaik Victor bab 1656. Orang-orang adalah pemimpin tingkat tinggi dari faksi utama divisi Siten Kota. Ketika Gong Qianqiu mencari mereka, dia hanya ingin mengendalikan mereka. Namun kelompok ini sangat sulit untuk dihadapi. Sejauh ini Gong Qianqiu belum menang. Mereka bahkan mempermalukan Gong Qianqiu di awal, buat dia menyimpan dendam. Tapi sayang, lawannya terlalu kuat. Dia tidak bisa membunuhnya. Tapi sekarang berbeda. Dia memiliki kekuatan yang besar. Tapi sekarang pada saat ini ketika divisi penindasan iblis bersatu, jika Gong Qianqiu membunuh pejabat tinggi, ini seperti melemparkan diri Anda ke dalam jaring. Itu akan membuat divisi Siten Kota Shen Tianjian memperhatikan. Tapi ini tidak sulit bagi Gong Qianqiu. Bahkan sangat sederhana. Sekarang adalah waktu penyatuan divisi Siten Kota dan semua pihak berada dalam kekacauan. Oleh karena itu, Gong Qianqiu menggunakan strategi untuk menimbulkan pertikaian di antara semua pihak. Kemudian diam-diam menemukan level tinggi yang ingin dia bunuh. Gong Qianqiu hari ini terluka kuat. Membunuh orang ini tanpa sadar semudah telapak tangan Anda. Sebanyak lusinan orang semuanya dipenggal oleh Gong Qianqiu. Mereka tidak berharap untuk mati. Bagaimana pion tak dikenal di Pavilion Barat ini memiliki kekuatan seperti itu dalam waktu sesingkat itu? Cukup luar biasa. Sekarang Gong Qianqiu telah mencapai level teratas di divisi Jinmu. Setelah ujian kecil, Gong Qianqiu terkejut dan senang dengan kekuatan dahsyat yang dimilikinya. Namun ini baru permulaan. Dia akan menjadi lebih kuat. Hari ini dia tidak memiliki akar dan tulang spiritual yang melahap. Namun itu tidak bisa menelan tingkat 4 artefak Pavilion Kota Besar, tetapi yang lain masih bisa ditelan. Kekuatan Gong Qianqiu juga semakin kuat. Pada saat Shen Tianjian mengirim seseorang untuk memeriksa kekacauan, dia sudah pergi dan tidak ada bukti alibi. Karena itu, ada pertikaian puluhan pemimpin tingkat tinggi meninggal dan tidak ada yang memperhatikan setelah Gong Qianqiu pergi. Bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak tahu seberapa jauh aku dari Victor sekarang. Dia ingin berlatih dengan Victor sekarang, tapi tetap tidak berani meskipun dia memiliki kekuatan tertinggi. Jen Musi bukan lagi orang yang dia takuti, tapi Victor masih takut. Baiklah, mari kita lihat orang alatnya terlebih dahulu untuk melihat apakah terjadi sesuatu. Segera Gong Qianqiu menemukan Xiao Feng. Hah? Qianqiu, kamu? Xiao Feng memandang Gong Qianqiu ke kiri dan ke kanan. Merasa ada yang tidak beres. Ada apa? Apa ada masalah? Gong Qianqiu tampak curiga. Aku bahkan merasa terekspos. Setelah melihat sekeliling, Xiao Feng menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa melihatnya. Aku selalu merasa bahwa kamu telah berubah, tapi aku tidak tahu apa yang salah. Dia berubah secara alami. Kekuatannya sendiri puluhan kali lebih kuat. Bisakah itu diubah? Meskipun dia menahan napas dan menyembunyikan kekuatannya, tapi tidak butuh waktu lama baginya untuk mengendalikan kekuatan ini dan dia belum sepenuhnya memahaminya. Selalu sesuatu yang berbeda. Jika itu Victor atau tuan lain seperti leluhur dan Musi, dia pasti akan dapat melihatnya sekilas. Namun, Xiao Feng hanya memperhatikan perbedaannya, tapi tetap tidak bisa putus. Oh, itu karena aku menjadi lebih kuat baru-baru ini. Gong Qianqiu menunjukkan sedikit kekuatannya membuat Xiao Feng tercengang. Dia juga semakin bersemangat. Dia harus bekerja keras untuk mengejar ketinggalan dengan Gong Qianqiu. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi pada guru dan yang lainnya? Apakah mereka tidak terlalu terpengaruh? Sekarang telah Shen Tianjian keluar dari gunung, divisi penekan iblis telah bersatu, dan 9 institusi besar akan segera bersatu. Dipulihkan. Mungkin tuannya akan mendapat masalah di masa depan. Gong Qianqiu mulai menguji Xiao mulut angin. Xiao Feng berkata, sebenarnya penyatuan divisi penindasan iblis memiliki sedikit efek pada tuannya.
dan bahkan tuannya tidak peduli sama sekali. Yang benar-benar membuat Tuan peduli adalah bahwa ada kelompok orang-orang misterius yang berbeda dari divisi penindasan iblis dan ras alien Xuan Ming. Pasukan mereka telah mengendalikan sesuatu untuk sementara waktu. Sekarang, guru ingin mengetahui kelompok kekuatan ini. Wajah Gong Qianqiu berubah sangat segera setelah kata-kata ini keluar. Benar saja, Victor sudah menatapnya. Dia bereaksi terlalu cepat. Sampai saat ini masih belum ada gerakan dari pihak Gen Musi. Tidak baik. Ditatap oleh Victor adalah hal yang sangat merepotkan. Dia tidak takut pada siapapun sekarang. Hanya Victor. Jika Victor mencarinya secara khusus, masih mudah ditemukan. Xiao Feng melanjutkan, dan hilangnya 4 orang Su Qingya pasti terkait dengan paksi ini. Ketika alien Xuan Ming menyerang base camp kami, itu juga dikendalikan oleh kekuatan ini. Mereka juga mencuri para dewa. Guru bahkan menebak ini kelompok kekuatan itu tepat di divisi sihir. Penekan, ini mungkin bukan orang tingkat tinggi, tetapi beberapa karakter yang biasanya diabaikan. Tapi satu hal yang sangat aneh, Gong Qianqiu cemas. Apa? Hal yang membuat guru bingung adalah kelompok kekuatan ini tampaknya sangat akrab dengan kita. Mereka akrab dengan guru, Cheryl, dan semua orang. Mereka bahkan akrab dengan situasi di seluruh dunia, termasuk kerajaan abadi di baliknya. Kerajaan Perang Elang dari sudut pandang ini itu tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang divisi penindasan iblis. Yang divisi penindasan iblis yang lebih akrab dengan dunia luar adalah Pavilion Utara. Tapi tidak mungkin untuk Pavilion Utara. Orang lain di divisi penindasan iblis secara logis tidak terbiasa dengan dunia luar. Orang-orang di divisi sihir semuanya tinggi di atas tanah. Mereka bangga menjadi bangsawan dan mereka tidak mau mengerti dunia luar. Tapi ini mungkin juga fakta bahwa kekuatan ini hanya kuat. Mereka dapat meletakkan sosok mulia mereka dan memahami orang-orang tingkat rendah yang mereka benci. Hal-hal. Xiao Feng mengatakan semua Victor tebakan. Mendengar kelompok mata Gong Qianqiu melompat. Seluruh tubuhnya bergetar. Tebakan ini sebenarnya sangat dekat. Ya, semua anggota divisi setan kota membanggakan diri sebagai bangsawan. Dan tidak ada yang menyadari dunia luar. Tidak ada yang sombong. Bahkan 10 jenius teratas tidak memahami kekuatan sejati Victor. Ketika mereka pergi mencari Victor. Sebaliknya, dia rela melepaskan tubuhnya dan memahami segala sesuatu tentang dunia luar. Jadi dia sangat akrab, adapun mengetahui Victor itu sepenuhnya karena Xiao Feng di depannya. Tahu itu, dia masih meremehkan Victor. Victor telah menganalisis langkah ini dalam waktu yang singkat. Melihat Xiao Feng, Gong Qianqiu berkeringat dingin. Beruntung dalam kemalangan. Dia sangat beruntung sekarang. Aku hanya tidak pergi menemui Victor dengan Xiao Feng. Jika Anda mengekspos diri Anda terlalu dini, maka ini terjadi sekarang. Victor tidak perlu menganalisis, dia hanya menemukan dirinya sendiri. Hah? Gong Qianqiu tampak gugup, terengah-engah. Bisakah kamu tidak takut? Hampir terungkap. Victor masih terlalu kuat. Dia begitu tidak tahu bahwa dia hampir harus ditebak. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat Anda akan ketahuan. Kecepatan pertumbuhannya sendiri mungkin tidak lebih cepat dari kecepatan penyelidikan Victor. Saya pikir saya sudah dewasa sebelum itu, terutama setelah melahap keterampilan 10 bakat agung dan 3 orang suci dari Pavilion Utara. Kepercayaan dirinya semakin meningkat. Tanpa diduga, krisis akan segera datang. Cepat atau lambat, mereka akan terungkap. Itu hanya tergantung pada waktu itu. Apakah dia bisa tumbuh ke titik di mana bahkan Victor tidak bisa berbuat apa-apa? Krisis. Penuh dengan krisis. Sekarang saya benar-benar tidak memadai untuk berurusan dengan Victor. Butuh waktu bagi master tulang untuk membuat tulang roh akar roh yang melahap. Ini juga membutuhkan waktu untuk transplantasi tulang akar sendiri. Ini juga membutuhkan waktu untuk membiasakan dan sepenuhnya menguasai tulang roh akar roh yang baru. Itu menambahkan hingga waktu yang lama. Masalah diri sendiri, Victor mungkin bisa menemukan diri sebelum ini. Semakin dia memikirkannya, semakin panik dia.
Gong Qiankyu sudah mulai terlihat pucat dan berkeringat dingin. "Qiankyu, ada apa denganmu? Kenapa kamu begitu takut?" Xiaopeng memperhatikan keanehan Gong Qiankyu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Ah, aku..." Gong Qiankyu sepertinya tidak jelas bersambung. Oke, sampai di sini dulu cerita saya. Kita tunggu lagi sampai penulisnya merilis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.